Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kali ini. Bagaimana kabar kalian? Siap bukan? Semoga kesehatan, kesejahteraan, keselamatan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Tetap semangat dan tetap bergembira. Hari ini kita akan belajar tentang volume tabung dan volume kerucut. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kita mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan volume tabung dan volume kerucut, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, siap, kita mulai. Kita mulai dari menentukan volume tabung. Nah, tabung dan prisma itu memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari dua buah bidang yang sejajar dan kongruen, yaitu bidang alas dan bidang tutupnya. Nah, tabung memiliki alas berupa lingkaran. Jadi tabung itu bisa terbentuk dari beberapa lingkaran yang kongruen yang ditumpuk dengan ketinggian tertentu. Nah, bisa dilihat di layar. Nah, berarti menentukan volume tabung itu sama saja dengan mengalihkan lingkaran alasnya dengan tinggi tumpukannya. Jadi volume tabung itu sama dengan luas lingkaran alas dikali tinggi. Jelasnya bisa dilihat di gambar. Ketahui sebuah tabung dengan jari-jari alas R dan tingginya T. Tinggi itu selalu tegak lurus terhadap bidang alas. Maka volumenya sama dengan luas alas dikali tingginya. Luas alas berarti luas lingkaran kemudian dikali tingginya. Luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat kemudian dikali T. Kita dapatkan rumus volume tabung adalah Pi kali R kuadrat kali T, di mana P itu volume tabung, R itu jari-jari alas tabung, T itu tinggi tabung, dan Pi adalah 3,14 atau 22/7. Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama. Diketahui sebuah tabung dengan alas berjari-jari 7 dan tinggi tabung itu adalah 28 cm. Menentukan volumenya mudah. Jadi Pi kali R kuadrat kali T, karena jari-jarinya 7, kelipatan 7, untuk mempermudah penghitungan kita menggunakan Pi 22/7. 22/7 kali 7 kali 7 karena pangkat 2 dan dikali T 28. Kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut. 7 dengan 7 bisa, dengan 7 ini bisa, dengan 28 bisa. Nah, di sini kita cara 7 yang ini dengan ini sama-sama bisa dibagi 7. Dibagi 7 1, ini pun juga 1, sehingga hasilnya tinggal 22 kali 1 kali 7 kali 28 dibagi 1. Hasilnya 4312 cm3. Jangan lupa satuannya. Itu contoh pertama. Contoh kedua,
Diketahui sebuah tabung dengan volume 7.536 cm3 memiliki tinggi 24 cm. Berapa cm panjang jari-jari alas tabung tersebut? Kita diminta menggunakan pi sama dengan 3,14 untuk mempermudah penghitungan. Nah, dari situ diketahui bahwa P-nya 7.536, T-nya 24 cm. Yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran alas, jari-jari alas. Nah, untuk memecahkan persoalan ini kita tetap mengacu dari rumus yang sudah kita tahu, yaitu volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Yang akan kita cari adalah R-nya. Maka fokus kita pada R ini. Sebelum mencari R, kita cari dulu R pangkat 2, karena di rumus yang ada adalah R pangkat 2. Kita cari dulu R pangkat 2 nya. R pangkat 2 itu sama dengan P volume dibagi Pi kali T. Volume bagi Pi kali T. Pi kali T dikerjakan dulu, karena ini kurung, kerjakan di dalam kurung. Oke, dengan cara dirubah menjadi pecahan biasa. 314/100 kali 24. Tidak usah dicoret. Nah, 314 kali 24 adalah 7.536. Kita rubah jadi bentuk perkalian dengan membaginya jadi 100/7.536. Kita sederhanakan. 1, ini juga 1, sehingga hasilnya adalah 100. Nah, 100 ini adalah R pangkat 2. Yang kita cari adalah R-nya, bukan R pangkat 2. Nah, jika R pangkat 2-nya sama dengan 100, maka R-nya adalah 10 cm. Karena R pangkat 2 sama dengan 100, maka R-nya sama dengan 10 cm. Jadi diakarkan pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 100 adalah 10. Nah, sudah kita dapatkan. Jadi jari-jari lingkaran alas tabung tersebut adalah 10 cm. Itu. Kita lanjutkan menentukan volume kerucut. Nah, kerucut itu memiliki beberapa kesamaan dengan limas, yaitu salah satunya adalah kerucut selalu volumenya adalah sepertiga dari tabung, sama dengan limas. Limas itu volumenya adalah sepertiga dari volume prisma. Volume sebuah limas selalu sepertiga dari volume prisma dengan alas yang sama. Nah, berarti volume kerucut itu bisa dikatakan sebagai limas dengan alas berbentuk lingkaran. Itu volumenya adalah sepertiga dari volume prisma dengan alas lingkaran, yaitu volume tabung. Nah, bisa dilihat di layar. Sehingga volume kerucut itu sama dengan sepertiga kali volume tabung. Jelasnya bisa dilihat di gambar. Diketahui sebuah kerucut dengan jari-jari alasnya R, tingginya adalah T. Untuk S ini adalah garis pelukis, masih belum kita gunakan untuk menentukan volume. Nah, volume dari gambar ini, volume kerucut adalah sepertiga kali volume tabung, jadi sepertiga kali pi R kuadrat kali T. Dengan V itu volume kerucut, R itu jari-jari alasnya, T itu tinggi kerucut, dan P
3,14 atau 22/7. Itu kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama. Tentukan volume bangun ruang berikut. Sebuah kerucut dengan jari-jari alasnya 9, tingginya 12. Kita langsung dengan menggunakan rumusnya sepertiga kali pi kali r kuadrat kali t. Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, t-nya juga bukan kelipatan 7, maka kita gunakan aja 3,14 sebagai pi-nya, atau 314/100. Nah, ini bisa disederhanakan 3 dengan 9 atau 3 dengan 12 juga bisa. Nah, kita pilih 3 dengan 9, sama-sama bisa dibagi 3. Ini hasilnya adalah 3, ini 1. Nah, kita tinggal menghitung 1 kali 314 kali 3 kali 9 kali 12/100. Nah, 100 tidak usah disederhanakan dengan yang lain karena kita arahnya nanti ke desimal. Nah, sehingga hasil hitungnya adalah 101.736/100. Kita jadikan desimal, 2 angka di belakang koma, jadinya 1017,36 cm3. Jangan lupa satuannya. Kita lanjut ke contoh kedua. Sebuah kerucut bervolume 3080 cm3. Jika jari-jari alasnya adalah 14 cm, berapa cm tinggi kerucut tersebut? Yang diketahui adalah V 3080 cm3 dan jari-jari alasnya 14 cm. Yang dicari adalah T. Nah, kita untuk memecahkan persoalan ini tetap harus menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan, yaitu P sama dengan sepertiga kali pi kali r kuadrat kali t. Nah, yang dicari t kita fokus di huruf t dalam segitiga tersebut, segitiga rumus ini. Nah, kita fokus di t. Menentukan t itu sama dengan V dibagi sepertiga kali pi kali r kuadrat. Nah, ingat, sepertiga kali pi kali r kuadratnya dikurung, berarti kita selesaikan dulu. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Karena jari-jarinya 14 kelipatan 7, lebih mudah menghitung, pakailah 22/7. Nah, kita coret 7 dengan 14, bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 7. Ini 2, ini 1. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 22 kali 2 kali 14 adalah 616/3. Bisa dirubah jadi bentuk perkalian dengan dibalik pembaginya 3/616. Bisa disederhanakan 3080 dengan 616, karena 616 bisa membagi 3080, yaitu hasilnya adalah 5, ini 1, sehingga hasilnya 5 kali 3 15 cm. Nah, begitu caranya. Semoga kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini. Semoga kalian sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.